Profesor Muhammad Quraisy Shihab mengatakan Al-Quran mempunyai sekian banyak fungsi. Di antaranya adalah menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kendati demikian, fungsi utamanya adalah menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk agama atau biasa juga disebut sebagai syariat. Ujar Quraisy dalam bukunya berjudul Membumikan Al-Quran. Bagaimana seruan Al-Quran, bagaimana hukum mencampakkan Al-Quran, dan bagaimana mengamalkan, menerapkan Al-Quran tak bisa dan tak cukup oleh pribadi-pribadi saja. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Kiai Abu Inas dari Forum Tabayun. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Kiai? Alhamdulillah, semoga Mas Anggi dan keluarga beserta seluruh kaum muslimin juga dalam keadaan baik, sehat. Amin, amin. Alhamdulillah. Dan pakai terkait tadi Ramadan juga bulan yang diperintahkan Allah untuk berpuasa agar kita sebagai umatnya menjadi mukmin yang bertakwa. Apalagi juga di bulan istimewa ini tujuannya juga tadi diidentikan juga dengan bulan Al-Quran karena Ramadan juga sering disebut Sahrul Quran. Oke, apa pentingnya bagi kita untuk mendekat ke Al-Quran? Ya, begini sebetulnya secara pendekatan rasional maupun dengan pendekatan spiritual itu kita bisa mengatakan bahwasanya satu-satunya tuntunan hidup yang paling mulia berasal dari zat yang paling mulia, yaitu Allah Ta'ala, diturunkan kepada pribadi yang paling mulia di satu malam yang paling mulia, yaitu pada malam Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahrin. Maka agar kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, maka kita harus mendekat kepada yang serba mulia itu. Kita mendekat kepada zat yang maha mulia dengan mengikuti jalannya orang yang paling mulia dan berpedoman pada suatu tuntunan kehidupan yang paling mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, ini dari sisi kemuliaan. Sedangkan dari sisi keagungan, bahwasanya keagungan Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat-sangat jelas di depan mata orang-orang beriman. Sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu lin nasi la'allahum yatafakkarun. Coba, ini menunjukkan satu keagungan dari Al-Quran itu. Andai Al-Quran ini, ya, penegasan dari Allah, andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, kamu pasti menyaksikan gunung itu tunduk dan terbelah karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berpikir. Nah, jadi kalau umat manusia ini ingin mendapatkan keagungan, mempunyai kekuatan yang dahsyat, gunung saja itu bisa runtuh, maka kita harus mendekat kepada Al-Quran. Demikian juga kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, bukan sembarang kemenangan, tapi kemenangan yang paling agung, maka kita juga harus mendekat kepada yang agung ini. Sebagaimana penegasan Allah di dalam firman-Nya, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya,
maka sungguh akan kami berikan kepadanya suatu kemenangan, bukan sembarang kemenangan, tetapi fauzan azima, kemenangan yang sangat agung di dunia maupun di akhirat. Nah, dari sisi kemuliaan, dari sisi keagungan, maka ini mengharuskan orang-orang beriman untuk terus mendekat kepada Allah melalui Al-Quran. Nah, ini saya kira sudah cukup jelas ini. Baik, Kiai, dan tadi Pak Kiai sampaikan kita harus selalu mendekat dalam Al-Quran gitu, dan kalau tidak mendekat artinya bisa tersesat gitu ya Pak Kiai dalam mengarungi bahtera kehidupan, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup setiap muslim. Dan jika tadi berpaling darinya, apakah tentu akan ditimpa oleh berbagai bencana Pak Kiai? Bencana-bencana apa yang akan datang jika jauh dari Al-Quran Pak Kiai? Di dalam Al-Quran itu Allah menegaskan وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Jadi bencana yang akan ditimpakan oleh Allah kepada manusia kalau jauh dari Al-Quran, menolak menerapkan Al-Quran, itu dunia akhirat loh. Masya Allah. Di dunia ini akan akan diberi satu kehidupan yang sempit. Ini diibaratkan seperti seseorang yang naik ke atas ketinggian. Itu dadanya semakin sesak karena berkurangnya oksigen. Nah, ini hanya sebuah perumpamaan, dan perumpamaan itu pasti akan dialami dalam kehidupan nyata ketika manusia itu jauh dari Al-Quran. Kehidupannya ini akan serba susah, penuh dengan berbagai ujian, penuh berbagai bencana, sebagaimana yang sudah kita lihat. Nah, sedangkan di dalam ayat yang lain itu Allah menegaskan fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah akan menimpakan bencana dikarenakan perbuatannya itu, yakni mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau menerapkan ayat-ayat Allah. Maka bencana ini akan betul-betul terjadi multi dimensional. Dimensi mentalitasnya menjadi rusak dan merusak. Itu dari sisi mentalitasnya. Yang kuat senantiasa menindas kepada yang lemah, kemudian yang punya kepintarannya bukan untuk memintarkan orang lain, malah justru untuk untuk bersikap culas kepada orang lain, bersikap licik kepada orang lain, sehingga kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, pendidikan ini akhirnya menjadi ikut rusak karena mentalitasnya sudah rusak. Apalagi kerusakan yang terjadi di darat dan di lautan. Dapat dikatakan hampir semua level alam semesta ini akan mengalami bencana, akan mengalami kerusakan dikarenakan jauhnya manusia dari Al-Quran. Sedangkan dimensi spiritualnya nanti di akhirat, ya, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Masya Allah. Dan di hari kiamat nanti manusia yang jauh dari Al-Quran itu akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Padahal dulunya di dunia itu mereka dalam keadaan normal bisa melihat, karena bisa melihat segala sesuatu, menilai sana, menilai sini, dan sebagainya itu seolah-olah ia mampu menimbang segala sesuatu karena kemampuannya dari dirinya sendiri. Tahu-tahu kemudian nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Masya Allah. Maka ini merupakan celaan bagi umat manusia dan ancaman bagi umat manusia di dunia ini. Jangan sampai mendustakan Al-Quran, jangan sampai jauh dari Al-Quran, bahkan mengolok-olok Al-Quran. Baik, Pak Kiai, dan tadi Pak Kiai juga sampaikan terkait tadi bahwa suruhan dalam Al-Quran
ada dua aspek, yaitu aspek ruhiyah, spiritual, atau aspek siasa atau politik. Mohon penjelasan terkait ini, Pak Kiai. Em, ini memang satu pertanyaan yang cukup apa ya, membuat kita prihatin gitu ya. Yang di apa namanya, aplikasi dari umat Islam ini terhadap Al-Quran ini kok terkesan diskriminatif gitu. Ayat-ayat yang bersifat spiritual terkait dengan ibadah-ibadah mahdhah atau terkait dengan ibadah-ibadah yang sifatnya itu personal atau amaliyah fardiyah, ya, ini mendapatkan porsi dari sisi pembahasan, dari sisi pendakwahannya, dan bahkan dari sisi apa, effort atau upaya untuk mengaplikasikannya ini apa, terlihat maksimal begitu ya. Misalkan ya, kalau misalkan ayat-ayat tentang sholat, ayat-ayat tentang sedekah, ayat-ayat tentang puasa, tentang haji dan sebagainya, ini mendapatkan porsi yang luar biasa, ya. Tapi kenyataannya dalam aspek dakwah, em, ketika membina masyarakat begitu ya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya ini, pembahasannya ya berputar-putar di situ aja. Ini bukan perkara yang jelek, bahkan itu tetap wajib. Tapi kita harus ada tawazun, harus ada seimbang. Pembahasan-pembahasan dari aspek ruhiyah ini harus diimbangi dengan pembahasan-pembahasan yang apa, mencakup ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengandung aspek siasi. Pemikiran siasi ini pemikiran yang tertinggi loh. Mengapa? Karena pemikiran siasi itu kan mengkoordinasikan setiap aspek dari suatu hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis agar ia bisa dipraktekkan dan dilaksanakan fi muqtarikil hayah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kancah kehidupan sehari-hari. Nah, ini pemikiran siasi. Misalkan dalam puasa ini aja ya, apa namanya, satu hadis yang sangat sering kita dengarkan dari para kiai, dari para mubalik, dari para penceramah, dari para ustadz, itu kan dikatakan asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai bagi apa, pribadi manusia. Tapi pembahasan tentang perisai umat, ya, umat Islam sebagai satu kesatuan di seluruh dunia, pembahasan tentang perisai yang melindungi umat Islam seluruh dunia, melindungi darahnya, melindungi hartanya, melindungi sumber daya alamnya. Ini kurang mendapatkan perhatian yang serius dari umat Islam. Bukankah dalam satu hadis Rasulullah itu menegaskan al-imamu junnatun yuqatalu min waro'ihi wa yuttaqobi. Jadi antara dua junnah ini ya, antara dua junnah ini kok kita diskriminatif. Demikian juga misalkan di dalam Al-Quran itu ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu. Kalau dibandingkan dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu. Nah, ini kok ada terkesan diskriminatif. Maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan memperlakukan Al-Quran secara seimbang. Aspek ruhiyah atau aspek spiritualitasnya itu harus kita kejar sebagai hajat pribadi masing-masing kita sebagai hamba Allah. Tetapi ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya mengandung aspek siasi, aspek politik, itu juga harus kita perjuangkan agar tidak hanya pribadi kita saja yang selamat, tapi seluruh umat manusia, baik dia muslim ataupun non-muslim, itu selamat dari bencana dan kerusakan. Harusnya begitu. Baik,
Oke, dan ini apakah artinya mengamalkan serta menerapkan Al-Quran tak bisa dan tak cukup oleh pribadi-pribadi saja tadi, melainkan butuh peran masyarakat dan terutama negara, Pak Kiai? Iya, Masya Allah ini ya. Coba mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Ketika Allah memerintahkan agar kita semua menegakkan kisos ya terhadap para pelaku jarimah, pelaku kemaksiatan ya. Setiap jenis perbuatan tindak kriminal atau pidana itu ada sanksinya masing-masing. Dan sanksi masing-masing itu ditegakkan adalah dalam rangka untuk merawat kehidupan ini. Tapi sayangnya, ya, pelaksanaan daripada penerapan sanksi ini saat ini hanya tinggal pembahasan-pembahasan secara akademik dan ilmiah di pesantren-pesantren ada ataupun dalam kajian-kajian, belum mengerucut pada satu aspek untuk bisa betul-betul diterapkan. Nah, ini berbeda ketika kita membahas sholat misalkan. Sholat ada aspek yang sifatnya pribadi dan ada aspek yang sifatnya harus diatasi oleh negara. Misalkan bagaimana hukumnya kalau ada orang Islam tapi tidak sholat lebih dari 3 hari. Sebab kalau ini dibiarkan itu akan menjalar, akan menjalar. Maka ini harus diatasi oleh masyarakat dan negara. Demikian juga penerapan hukum-hukum terhadap tindak kriminal itu. Misalkan lagi tentang larangan riba. Riba itu terdapat sekitar 73 dosa, yang dosa paling ringan saja seperti seorang laki-laki menzinai ibu kandungnya. Berarti ada kerusakan yang dahsyat, itu bisa merobohkan sendi-sendi masyarakat dan negara. Nah, itu dari semuanya tadi itu terdapat satu dalalatul iltizam. Dalalatul iltizam itu dapat disepadankan dengan apa namanya, konsekuensi logis dari suatu dalil itu menuntut peranan masyarakat dan negara agar ayat-ayat yang sifatnya sia-si ini bisa diterapkan. Nah, yang paling penting saat ini adalah misalnya ya, umat Islam itu diperintahkan untuk berdakwah. Dakwah menyeru kepada Islam, yakni terhadap non-Muslim agar dengan rela menerima kebenaran Islam. Dan yang kedua adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan sasaran sesama kaum muslimin yang telah memiliki syahadah. Nah, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau kita perhatikan seluruh perintah-perintahnya dan seluruh cakupan aktivitasnya adalah pasti bersifat sia-si. Pengaruh mempengaruhi, membimbing orang lain dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, dari keburukan kepada kebaikan, dan seterusnya. Ini pasti bersifat sia-si. Nah, saat ini faktanya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini apa ya, kurang mendapatkan perhatian yang seimbang, seserius, sesungguh-sungguh sebagaimana pembahasan-pembahasan tentang kajian-kajian yang sifatnya spiritualitas atau ibadah-ibadah mahdoh. Jadi kesimpulannya mutlak bahwa penerapan Al-Quran ini membutuhkan peranan masyarakat dan negara. Baik, jazakallah Pak Kiai untuk pemaparannya terkait perlunya kita sebagai muslim lebih mendekatkan diri dalam aktivitas sehari-hari, apalagi tadi yang Pak Kiai sampaikan di seluruh umat itu untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Karena tadi Al-Quran bukan hanya aspek spiritual saja, tapi juga meliputi aspek siasi atau politik. Jazakallah sekali lagi Pak Kiai, mudah-mudahan Pak Kiai senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya.
Jazakallah sekali lagi pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.